Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Solana. Ya, beberapa dari lu sudah komen dan ada juga yang ngomong di grup minta ada pembahasan Solana atau update lah kesannya ya. Nah, pada hari ini kita akan update langsung sekaligus dua. Yang pertama secara teknikalnya ya, dan apakah ada kesempatan untuk kita trade di Solana. Dan yang kedua adalah mengenai fundamental dia ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, sponsor dari video ini atau update dari Solana ini disponsori oleh Bitmart. Jadi buat lo yang tertarik untuk trade futures bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bitmart ya. Nanti ada promo apa kita bahas di belakang ya. Untuk sekarang kita balik dulu fokus ke main event dari video ini, yaitu update mengenai Solana. Yang pertama adalah fundamental. Ada yang nanya, Bang, Solana masih oke nggak sih fundamentalnya? Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, setelah jatuhnya FTX ya, atau lebih tepatnya SBF juga ya, bukan cuma FTX, di November kemarin Solana ya terjun payung. Kita bisa lihat di sini minusnya puluhan persen ya. Nah, permasalahan dropnya sebenarnya nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah fundamentalnya bahwa Solana ini sirkulasinya itu 13,25% ada di tangan dari Alameda Research. Setahu gua sampai sekarang belum ada likuidasi di si Solana itu sendiri atau belum terjadi likuidasi koin dari Solana yang dipegang oleh Alameda Research. Tetapi seperti yang kita tahu SBF ya termasuk FTX dan Alameda Research sekarang sedang dalam kasus hukum. Nah, at some point, kemungkinan besar akan terjadi likuidasi aset dari SBF, Alameda Research, dan juga FTX. Nah, kebayang kalau tiba-tiba 13%-an ini, ya, 13%-an Solana Coins ini dijual. Ya, kalau itu terjadi, otomatis yang akan terjadi lagi adalah dump yang lebih parah lagi. Karena seperti yang kita tahu, 13,25% ini bukanlah angka kecil. Ya. Jadi ini salah satu alasannya kenapa gue pernah bahas beberapa minggu kemarin, gue pribadi akan stop akumulasi Solana untuk spot jangka panjang. Karena seperti yang kita bisa tahu ada permasalahan fundamental yang kemungkinan besar sulit untuk diselesaikan. Ya, paling the best thing that could happen itu kemungkinan besar mereka akan structured selling. Jadi sellingnya nggak sekaligus. Ya, itu harapan kita yang terbesarnya supaya Solana nggak hancur benar-benar sampai mati gitu ya. Nah, tapi the worst case-nya seperti yang kita bisa lihat, kalau dijual semua, otomatis berantakan langsung. Ya, jadi makanya kalau gua hari ini lebih fokus ke futures aja, karena ada beberapa kesempatan yang kita bisa lihat di sini. Ya, jadi pertama kita bisa lihat bahwa Solana ini kemarin berhasil keangkat oleh Bitcoin. Ya, Bitcoin rally basically ya, atau ngepump lah masuknya ya, dari angka 15 ribuan sampai ke daerah 21 ribu. Ya, dan di sini tentunya Solana ikutan ketarik ke atas. Dan yang penting adalah dia menembus beberapa resisten yang terbentuk kemarin. Seperti resisten di $14.17, $14.61, dan yang paling penting juga menembus 17,67 sen. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, karena Bitcoin mulai koreksi, otomatis Solana juga ikutan. Dan sebenarnya mulai terbentuk satu struktur atau satu setup lebih tepatnya ya, satu setup yang bisa kita pertimbangkan. Salah satunya adalah posisi short yang terbentuk di daerah $22 lebih 82 sen. Dan kalau kita lihat di sini, kemarin pertama kali dia jebol struktur ini, ya struktur support, yang 3 hari sebelumnya berhasil dipertahankan. Nah, jadi apabila ya terjadi retest 1, retest 2 dalam ya beberapa hari ke depan, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di daerah $22 lebih 82 sen dengan target TP-nya yaitu di daerah 17,67. Dan kemungkinan besar by that time ya kalau sampai dia sudah retest 1 retest 2, kemungkinan besar MA20 juga akan menjadi confluence dengan $17 lebih 67 sen. Jadi bisa dibilang itu target TP yang cukup bagus untuk posisi short di $22 lebih 82 sen. Nah, tentunya untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila ternyata ya si MA20 dan struktur ini berhasil menahan alias terjadi retest 1, retest 2 di sini, berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long juga. Dengan target TP di $22 lebih 82 sen itu sebagai target TP yang lebih agresif. Buat target TP yang lebih konservatif mungkin bisa nanti di struktur baru yang terbentuk di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Sekali lagi untuk posisi spotnya gue skip dulu sampai ada berita yang lebih jelas mengenai fundamental dari Solana. Ya buat lo yang tertarik untuk gue terus update mengenai kondisi fundamental Solana boleh di komen di bawah ya.
Oke, jadi itu kurang lebih update untuk Solana secara technical analysis dan juga fundamentalnya. Nah, sekarang kita akan lihat Bitmart sedang ada program apa nih ya. Nah, kalau kita di sini Bitmart sedang ada New Year Bunny Carnival ya, tentunya ini berhubungan dengan tahun kelinci tahun ini ya, yaitu Chinese New Year. Kalau kita di sini mereka ada total satu price pool yang maksimumnya bisa sampai 100.000 USDT. Ya, for now masih baru 4.226. Tapi maksimumnya bisa mencapai di 100.000. Nah, buat lo yang tertarik, lo bisa mengikuti program ini dengan cara mengkoleksi NFT di sini ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa jenis tier untuk si price poolnya. Ada yang sampai 4%, 15%, dan seterusnya. Basically caranya seperti apa? Tinggal kita koleksi saja NFT-nya. Di sini ada yang Bunny A, B, dan seterusnya. Ya, buat lo yang tertarik, silahkan bisa masuk ke Bitmart dan pelajari lebih dalam mengenai si event dari New Year Treasure Bag ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update di Bitmart, dan buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bitmart bisa coba cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bitmart. Dan buat kalian yang belum nonton di CWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, bisa berbagai macam cara. Like, subscribe, klik bell icon, atau bisa juga kalian cek link referral di bawah. Ya, dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik bell icon, and see you on the next video.